Hai teman-teman, ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas materi pengenalan umum ya, khususnya untuk logika proposisi. Tapi hari ini kita nggak akan bahas semuanya. Ya, sebagai review, logika proposisi itu kemampuan untuk menyimpulkan sesuatu berdasarkan informasi yang telah ditentukan. Nah, di sini ada 3 yang sering banget keluar di soal UTBK, ada modus ponens, tollens, dan silogisme. Untuk khusus hari ini kita akan membahas modus ponen. Nah, sebelumnya kita review simbol dulu ya. Kalau misalkan ketemu P, panah Ki itu melambangkan jika P maka Ki gitu ya. Kemudian kalau V kebalik itu dan kalau misalkan V itu menyimpulkan atau. Nah, simbol ini nanti akan mempermudah teman-teman dalam proses pembelajaran gitu ya. Jadi nanti kita akan ubah kalimat yang panjang itu menjadi simbol-simbol yang lebih pendek dan nggak lama. Oke? Nah, kita mulai. Jadi modus ponens itu kalau misalkan teman-teman nemu gitu ya, pernyataannya bentuknya kayak gini. Jika P maka Q, kemudian premis keduanya itu bentuknya adalah P. Maka dari sini kita dapat kesimpulannya itu adalah Q. Oke, sebagai contoh untuk memudahkan, kita misalkan P-nya itu Ari makan. Kemudian Q-nya itu Ari berdoa. Nah, maka kita tuliskan ulang ya premis satunya. Jika Ari makan, maka Ari berdoa, karena P panah Q gitu ya. Nggak boleh dibalik, bukan jika Ari berdoa maka Ari makan gitu ya. Nggak boleh dibolak-balik. Kemudian yang premis kedua, P gitu ya, Ari makan. Nah, dari sini maka kesimpulannya di situ tahu kan Q gitu ya. Sehingga kesimpulannya adalah Ari berdoa. Jadi kalau ada kalimat seperti ini simpulannya gitu. Kemudian kalau misalkan kita ubah premis 2-nya menjadi Ari berdoa, apakah kesimpulannya akan Ari makan gitu ya kan tadi. Jadi P maka Q kemudian Q, apakah kesimpulannya Ari makan? Oke. Ternyata di dalam PU ini bukan ini. Ya, jawabannya bukan Ari makan gitu. Lalu apa nih jawabannya gitu ya. Nah, untuk jawabannya sendiri, kalau misalkan kita ubah premis 2 jadi Ari berdoa, maka dia itu tidak dapat disimpulkan. Kenapa demikian? Karena syaratnya itu kan jika Ari makan pasti Ari berdoa. Jadi makan dulu baru berdoa. Kalau dia berdoa gimana? Ya nggak disebutin gitu ya. Karena bukan premis satunya tuh nggak jika Ari berdoa maka Ari makan. Tapi jika Ari makan maka Ari berdoa. Jadi nggak bisa dibolak-balik. Karena di sini yang kita tahu itu kalau Ari makan dia berdoa. Tapi nggak tahu kalau berdoa gimana gitu ya. Nah, jadi kita dapat simpulkan kalau premis satunya itu P maka Q atau P yang premis keduanya P, maka kesimpulannya Q. Tapi kalau P, Q, Q itu tidak dapat disimpulkan gitu ya. Jadi teman-teman hati-hati banget kalau kalian ngerjain soal PU, oke? Cukup sekian untuk materi hari ini, besok kita bahas yang lain. Dadah!